Selamat pagi Pak Sobron dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang aplikasi mesin milling CNC pada proses pembuatan mold. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mesin fries. Mesin fries atau milling machine menurut Rasum pada tahun 2006 adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar tersebut dengan multi-point cutter. Pisau fries dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin fries. Mesin fries sendiri menghasilkan berbagai macam bentuk, diantaranya adalah bidang rata datar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, segi beraturan atau tidak beraturan, pengeboran lubang atau memperbesar lubang, roda gigi lurus, helik, payung atau cacing, knock atau eksentrik, dan lain-lain. Macam-macam mesin press. Mesin press dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, mesin press tegak atau vertikal. Mesin press tegak adalah suatu mesin press yang arbornya tegak atau vertikal. Kemudian ada mesin press mendatar atau horizontal. Mesin press mendatar adalah suatu mesin press yang arbornya mendatar, sedangkan mejanya dapat bergerak ke arah memanjang, melintang, dan arah naik dan turun. Mesin press horizontal dibedakan menurut fungsinya, yaitu mesin press sederhana dan mesin press universal. Kemudian jenis mesin press berikutnya adalah mesin press khusus. Tipe mesin press lain yang banyak digunakan di industri berdasarkan penggunaannya antara lain mesin press kopi. Mesin press kopi merupakan mesin press yang digunakan untuk mengerjakan bentuk kerja yang rumit, sehingga pengerjaannya mulai dengan membuat master yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentuk yang sama. Kemudian ada mesin press hobbing. Mesin press hobbing merupakan mesin press yang digunakan untuk membuat roda gigi dan sejenisnya. Kemudian ada mesin press tusuk. Mesin press tusuk biasanya digunakan untuk membuat alur pasak pada lubang yang berpasangan dengan poros. Juga digunakan untuk membuat roda gigi dalam. Lalu ada mesin press gravier. Mesin press gravier merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai dengan keinginan dengan skala tertentu. Lalu ada mesin press planer. Mesin press planer merupakan mesin yang bisa digunakan untuk memotong permukaan benda kerja yang besar dan berat. Lalu ada mesin press CNC. Mesin press CNC merupakan mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Mesin press CNC merupakan pengganti mesin press kopi dan mesin press gravier. Lalu ada ukuran standar mesin press. Ukuran standar mesin press ada 3, yaitu panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin arah memanjang. Kemudian ada jarak spindle sampai permukaan meja pada kedudukan paling bawah. Lalu yang terakhir panjang langkah atau jarak tempuh meja mesin arah melintang. Mesin fries konstruksinya berbeda-beda, tapi pada prinsipnya mesin ini mempunyai beberapa komponen utama, yaitu kolom atau badan mesin. Kolom atau badan mesin harus tegak dan kokoh karena dipakai sebagai patokan. Kolom atau badan mesin merupakan dudukan dan rumah dari roda gigi. Yang kedua, arm atau lengan mesin. Lengan itu letaknya di bagian paling atas dari badan mesin dan bawahnya mempunyai bentuk ekor burung yang pas kepada alur ekor burung pada badan mesin. Yang ketiga, tabel atau meja mesin. Meja ini letaknya adalah di atas sadel. Bentuknya segi empat, panjang, dan mempunyai alur-alur T yang berfungsi untuk penempatan baut dan mur T yang berfungsi sebagai pengikat. Yang keempat, sadel atau dudukan meja. Sadel ini bentuknya persegi, artinya mempunyai ukuran lebar sama dengan ukuran panjangnya. Dan sadel ini mempunyai alur ekor burung yang pas kepada lutut, sehingga sadel ini dapat
bergerak mundur dan maju searah dengan sejajar dengan gerakan. Yang kelima, knee atau lutut. Lutut ini mempunyai dua alur ekor burung yang saling tegak lurus, yaitu satu alur dipaskan kepada kolom dan satunya lagi dipaskan kepada saddle itu tadi. Yang terakhir, alas mesin. Alas mesin ini letaknya sama dengan namanya, yaitu alas, artinya bagian paling bawah dari mesin. Proses pemesinan atau pemotongan. Proses pemotongan cetakan dengan material aluminium dapat dilakukan setelah memasukkan data yang berupa G-code ke dalam mesin CNC, di mana sebelumnya dilakukan editing beberapa kode, karena tidak semua mesin CNC dapat membaca kode dari konverter. Sebelum dilakukan pemotongan pada material aluminium, maka terlebih dahulu dilakukan percobaan pemotongan pada material nilon. Hal ini bertujuan untuk mencoba program apakah benar atau tidak, dikarenakan G-code tersebut terkadang masih ada kode yang belum terbaca oleh mesin. Menentukan PSO, Position Shift Offset. Yang kedua, mencari kompensasi pahat. Yang ketiga, membuat program lubang pin dan ejector. Pada proses ini dapat dibuat langsung pada mesin CNC. Yang keempat, membuat program dudukan ejector. Pada proses ini juga dapat dibuat langsung pada mesin CNC. Yang kelima, membuat program lubang injektor, dan pada proses ini dapat dibuat langsung di mesin CNC. Proses next, membuat program lubang kepala baut dapat dibuat pada mesin CNC. Yang terakhir, pengoperasian mesin CNC. Yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami, milling merupakan proses penguraian material yang menghasilkan bentukan bidang datar yang biasanya menggunakan proses dengan menggunakan bantuan mesin. Prinsip kerja milling adalah dengan memotong atau menyayat permukaan benda kerja dengan pisau bermata banyak yang berputar baik secara vertikal maupun horizontal, di mana benda kerja ini dijepit pada ragum dan meja. Mesin digerakkan sejalan sumbu X, Y, Z. Baik, segitu saja yang kelompok kami jelaskan. Sekian, terima kasih.